Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Kalkulus 1, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi dan grafiknya. Tapi sebelum kita mulai pembahasan tentang fungsi dan grafiknya, mari kita bersama-sama memulai pertemuan ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin teman-teman sebagian sudah sudah atau masih ingat ya tentang pengertian fungsi atau seperti apa sih fungsi. Tapi kita bahas bersama-sama ya tentang pengertian fungsi itu sendiri. Jadi apa itu fungsi? Bisa kita misalkan ada himpunan A dan himpunan B ya. Maka fungsi F dari himpunan A ke himpunan B itu bisa kita maknai sebagai suatu aturan padanan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi artinya kita memasangkan setiap anggota A itu dengan tepat satu anggota di B. Artinya anggota A ini hanya punya satu pasangan ya di anggota B. Oke, dan di sini ada kata setiap. Jadi artinya semua anggota A itu pasti memiliki satu pasangan di himpunan B. Baik, ini contohnya ya, contohnya. Biasanya kita untuk memudahkan memberikan gambaran tentang fungsi, kita menggunakan ini ya, diagram pasangan atau diagram Venn. Jadi di sini ada himpunan A, ada himpunan C. Oke, kita kenal dulu bahwa himpunan A itu disebut sebagai daerah asal atau domain, dan himpunan C ini disebut sebagai daerah kawan ya atau kodomain. Nah, sedangkan apa itu himpunan B? Himpunan B itu daerah hasil atau ring. Kalau di sini kita sebut sebagai RF. Nah, ring itu merupakan anggota himpunan C yang memiliki pasangan di A. Jadi kalau contoh yang pertama ini himpunan A, anggota himpunan A ada 4, anggota himpunan C ada 4 ya. Nah, untuk anggota himpunan B itu ini. Anggota pertama, anggota kedua, dan anggota ketiga. Jadi untuk anggota himpunan B atau ring ya, itu merupakan bagian dari himpunan C. Ya. Yang mana anggota himpunan B tersebut memiliki pasangan di himpunan A. Oke, ini contohnya yang pertama ya. Kemudian yang kedua, yang bagian kanan, ini merupakan fungsi bukan? Yang kedua, yang bagian kanan ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena anggota A ada yang tidak memiliki pasangan di C. Ya. Yang mana definisi dari fungsi itu adalah setiap anggota A atau setiap anggota domain itu memiliki pasangan di kodomain. Ya, tapi di sini kan ada yang tidak memiliki ya. Nah, berarti yang kedua ini bukan merupakan fungsi. Kemudian yang ketiga ini merupakan fungsi bukan? Ya, kalau ini juga bukan merupakan fungsi ya, karena ada anggota A yang memiliki lebih dari satu pasangan di C. Jadi yang anggota kedua ini dia memiliki 3 pasangan di C. Nah, ini tidak bisa. Jadi kalau untuk fungsi itu satu anggota di A itu memiliki satu pasangan di C. Nah, kalau ini kan anggota di A ada yang memiliki 3. Ini berarti bukan merupakan fungsi. Nah, kalau yang keempat merupakan fungsi bukan? Ya, betul sekali. Yang keempat merupakan fungsi ya. Karena setiap anggota A memiliki pasangan ya di C. Oke, berikutnya ini merupakan notasi fungsi ya. Fungsi bisa dinotasikan dengan F. Ini artinya adalah fungsi yang memetakan anggota A kepada anggota himpunan B.
ya. Yang mana anggota A ini dilambangkan dengan X, kemudian anggota B itu memenuhi fungsi terhadap X. Oke, ini contohnya. Jadi suatu fungsi yang memetakan suatu fungsi yang memetakan anggota himpunan A kepada anggota himpunan B. Yang mana A ini merupakan X yang dipetakan ya terhadap fungsi X kuadrat. Jadi X kuadrat ini kita sebut sebagai fx atau fungsi terhadap X. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan karena memang kita mempelajari tentang kalkulus 1 ya. Nah, ini himpunan bilangan yang kita maksud di sini adalah anggota bilangan real. Ya, jadi himpunan bilangan real. Oke, di sini contoh tadi, contoh dari fungsi A ke B yang mana fx-nya atau fungsi terhadap x-nya itu adalah x kuadrat. Ini diberikan A ya sama dengan anggotanya A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dan C-nya, C itu apa? Di sini? Ya, betul sekali. C ini merupakan kodomain atau daerah kawan. Ya, anggotanya berapa saja? 0, 1, 2, 4, 6, 9, 10, 16, 20, dan 25. Nah, berikutnya kita akan mencari ringnya ya atau RF-nya. Nah, di sini maka DF-nya, domain fungsinya atau daerah asalnya adalah himpunan A. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan berikutnya RF-nya itu adalah 1, 4, 9, 16, 25. Dari mana ini RF ini? Ya, dari kita memasukkan atau mensubstitusikan setiap anggota A di dalam fungsi fx ini. Ya. Oke, berikutnya coba kita cek di bawah. Nah, ini. Ya. Nah, biasanya itu memang suatu fungsi di sini yang akan kita bahas berikutnya itu adalah himpunan bilangan R dipetakan terhadap himpunan bilangan real ya. Himpunan bilangan real dipetakan terhadap himpunan bilangan real. Nah, kembali lagi ke fungsi tadi, fungsi fx sama dengan x kuadrat. Maka di sini karena kita sudah ketahui domainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, maka bilangan 1, 2, 3, 4, 5 ini dimasukkan ke fungsi fx ini. Ya, atau bilangan tersebut menggantikan x. Ini fungsinya fx sama dengan x kuadrat, kemudian x-nya kita ganti dengan domain 1 per 1 ya, tentu saja di sini. Oke, F1 itu sama dengan 1 kuadrat ya. Kemudian FA, berarti FA berapa? Ya, FA adalah A kuadrat ya. Jadi di sini kalau kita punya 1, maka 1 dikuadratkan itu hasilnya 1 ya, RF. Kemudian 2 dikuadratkan, iya menjadi 4 ini. Berarti 3 kuadrat, 9. 4 kuadrat, 16. 5 kuadrat, 25. Jadi di sini untuk himpunan ring ya, atau himpunan hasilnya, itu ada 5 ya. Di sini 1, 4, 9, 16, dan 25. Oke, di sini dijelaskan kalau fx itu sama dengan x kuadrat, maka fa ya sama dengan a kuadrat. Kalau fa plus h sama dengan apa? Ya, di sini a plus h kuadrat. Karena di sini yang kita bicarakan adalah masih fungsi kuadrat. Kalau f2 plus h dikurangi f2 dibagi h, maka di sini hasilnya adalah 2 ditambah H kuadrat dikurangi 2 kuadrat dibagi H. Ya, nanti bisa dicoba oleh teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita berbicara tentang daerah asal atau domain. Nah, daerah asal, suatu fungsi f ditulis dengan df, seperti yang tadi sudah sempat kita singgung sedikit ya. Nah, didefinisikan di sini sebagai df itu merupakan himpunan yang beranggotakan X, ya, di mana fx-nya itu juga anggota real, ya, atau bilangan real.
Jadi di sini anggota DF, anggota domain fungsi ya, itu merupakan X, yang mana hasil dari fx-nya itu adalah anggota bilangan real. Oke, ini. Oke, kemudian ini daerah domain. Contohnya adalah ini. Tentukan domain dari fungsi berikut, ya. Domainnya apa saja? Nah, kalau fx-nya itu sama dengan akar x kuadrat dikurangi 9. Nah, agar fx ini bernilai real, maka di dalam akar harus, iya betul sekali, di dalam akar harus bilangan positif. Jadi artinya di sini x kuadrat dikurangi 9 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Kita coba ya. Untuk fungsi fx sama dengan akar dari x kuadrat dikurangi 9. Nah, kita akan mencari domainnya, yang mana domain yang beranggotakan x itu mengakibatkan bahwa fx ini adalah anggota real. Jadi kita akan mencari bagaimana sih caranya biar fx ini nantinya bernilai real. Tentu saja untuk fx bernilai real, maka x-nya juga harus anggota ini ya, anggota real. Jadi di sini untuk fungsi fx agar dia real, maka di dalam akar ini atau x kuadrat dikurangi 9 itu harus nilainya lebih besar dari atau sama dengan 0. Kenapa? Kalau di dalam akar itu ada nilai negatif, maka itu disebut sebagai bilangan imajiner, yang mana bilangan imajiner itu bukan merupakan anggota bilangan real. Sehingga di sini syarat agar fx itu anggota real itu adalah x kuadrat dikurangi 9 lebih besar dari atau sama dengan 0. Ya, jadi di sini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan penyelesaiannya. Jadi x kuadrat itu lebih besar dari 9. Ya, x kuadrat lebih besar dari 9. Atau boleh langsung seperti ini. Ya. Nah, ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Hasil penfaktorannya itu adalah x dikurangi 3 dikali dengan x ditambah 3. Nah, ini kan nanti ada hasilnya adalah x sama dengan 3 ya, atau x ya, atau x sama dengan negatif 3. Jadi dari hasil ini kemudian kita bawa ke garis bilangan ya, untuk memudahkan kita mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, paling mudah kita ambil contoh 0 ya, karena ini kan terbagi menjadi 3 daerah. Daerah yang x di mana x kurang dari negatif 3, x antara negatif 3 sampai 3, dan x lebih besar dari 3. Nah, untuk memudahkan kita ambil contoh x-nya adalah 0. Kita substitusikan di sini. Apakah 0 kuadrat dikurangi 9 lebih dari atau sama dengan 0? Tentu saja salah ya. Nah, kalau salah artinya daerahnya adalah di kanan dan di kiri. Oke. Nah, artinya himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari 3 atau x kurang dari negatif 3 ya. Kalau kita ambil contoh, kalau lebih besar dari 3 kan 4 ya. Nah, coba kita masukkan di dalam persamaan ini. Maka 4 kuadrat dikurangi 9 itu pasti lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, dalam garis bilangan ini saya beri bulatan penuh karena tandanya adalah lebih besar atau sama dengan. Kalau lebih besar saja, maka bulatannya di sini tidak penuh. Hanya lingkaran tapi di dalamnya warna yang berbeda ya. Hanya lingkaran saja. Kalau ini bulatan penuh ya, lingkaran penuh. Baik. Nah, jadi kita peroleh domain fungsinya adalah x, di mana x itu kurang dari atau sama dengan negatif 3, atau x itu lebih besar atau sama dengan 3 ya, dengan catatan x-nya adalah anggota bilangan real. Nah, inilah domain ya, agar fx ini hasilnya adalah anggota bilangan real.
Coba kalau fungsi ini Gx sama dengan akar dari 16 dikurangi X kuadrat. Maka agar akar 16. Nah, berikutnya untuk fungsi Gx sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat. Ini bagaimana syaratnya agar dia menjadi fungsi ya. Jadi Gx ini syarat X-nya adalah agar Gx-nya hasilnya merupakan bilangan real. Nah, agar Gx ini merupakan bilangan real, maka di dalam akar harus positif. Caranya sama dengan yang di atas ya. Oke, jadi di sini agar fx anggota bilangan real, kalau di sini Gx ya. Jadi untuk menyatakan fungsi itu kita bisa menggunakan huruf kecil ya. Jadi di sini agar Gx merupakan anggota bilangan real, maka ini 16 dikurangi dengan X kuadrat itu harus lebih besar atau sama dengan X ya. Nanti ini bisa dilanjutkan. Kemudian kalau HT sama dengan 1 per T min 3, maka syarat domainnya adalah, ya ini saya copy dulu ya. Oke. Jadi di sini syaratnya agar HT menjadi anggota bilangan real, maka syaratnya adalah pembaginya, kalau bentuknya seperti ini, maka pembaginya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi HT-nya di sini dia tidak T-3-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, artinya T tidak boleh sama dengan, ya betul sekali, T tidak boleh sama dengan 3 ya. T tidak boleh sama dengan 3, karena kalau T-nya 3 maka dia tidak akan terdefinisi seperti yang sebelumnya pernah kita bahas ya. Jadi T-nya tidak boleh sama dengan 3. Maka kita bisa menuliskan himpunan domain ya, himpunan domainnya seperti ini. Kita copy dulu, kemudian dipasangkan di sini ya. Oke, jadi di sini df-nya itu adalah T, karena ini domainnya itu kan dinyatakan dengan T ya, atau variabelnya T, maka di sini kita ganti T. Jadi T di mana T itu tidak boleh sama dengan 3 dan T-nya itu adalah anggota bilangan real ya. Ini df-nya. Nah, kalau ini ST sama dengan T kuadrat dikurangi 9. Ada nggak T bilangan real yang tidak memenuhi persamaan ini, yang tidak menghasilkan ST bilangan real? Tidak ada ya. Jadi di sini T-nya mau T berapapun itu memenuhi ST anggota bilangan real. Jadi di sini T ya cukup T adalah anggota bilangan real. Jadi semua bilangan real memenuhi persamaan ini. Mau berapapun, mau akar 2, akar 3, 6, kalau dimasukkan ke T di sini ya, maka dihasilkan ST selalu bilangan real ya. Oke, nanti yang dicari silahkan ini ya. Nanti dicari. Oke. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang daerah hasil atau ring ya. Ring dari fungsi f itu ditulis RF, artinya adalah ring dari fungsi f atau himpunan hasil ya, himpunan hasil dari fungsi f itu didefinisikan sebagai RF itu sama dengan fx, di mana x-nya itu adalah anggota domain f ya. Jadi anggota RF ya hasil dari fungsi f, yang mana
fungsi f(x) ya, yang mana x-nya di sini adalah anggota domain dari f itu sendiri. Jadi RF adalah himpunan semua hasil untuk setiap x anggota di f. Nah, sekarang pertanyaannya di sini adalah tentukan RF pada 4 contoh soal di atas. Jadi teman-teman diminta untuk menentukan RF dari soal-soal berikut ya. Kita coba ya satu soal dulu. Baik, kita ambil untuk soal yang nomor 1 ya. Jadi ada fx sama dengan akar dari x kuadrat dikurangi 9. Dengan df-nya adalah tadi sudah kita cari. Nah, di sini kita misalkan fx-nya sama dengan y. Jadi ini adalah y. Jadi y sama dengan akar dari x kuadrat dikurangi 9. Nah, dari persamaan ini ya, karena di sini kan akarnya hasilnya positif ya. Jadi ada ketentuannya bahwa, jadi kalau misalkan kita mencari akar dari 4, memang hasilnya positif, negatif, ini ya, positif 2 atau negatif 2. Tapi karena di sini sudah ditentukan bahwa hasilnya adalah positif, ya, jadi tidak ada tanda itu kan artinya positif ya. Maka di sini sudah ditetapkan bahwa Y ini hasilnya adalah lebih besar dari 0 ya. Jadi diperoleh satu fakta dulu ya. Diperoleh bahwa syaratnya adalah bahwa Y-nya pasti lebih besar ya, Y-nya lebih besar atau sama dengan 0 ya. Oke. Jadi nanti hasil Y atau akar dari x kuadrat dikurangi 9 itu adalah lebih besar atau sama dengan 0. Oke, ini kita simpan dulu ya. Kita beri blok, beri warna berbeda. Nah, ini hasilnya. Yang pertama nanti akan kita simpan ya. Kita simpan. Kemudian di sini kita operasikan persamaan ini bahwa saya copy dulu persamaannya. Di sini y kuadrat ini, karena kedua ruas kita kuadratkan ya ini ya. Kedua ruas kita kuadratkan, jadi y kuadrat sama dengan, nah, sebentar, kebanyakan kopinya ya. Y kuadrat sama dengan x kuadrat dikurangi 9 ya. Nah, bagaimana untuk menentukan ring itu nanti kita akan membawa persamaan ini ke dalam bentuk x sama dengan ya. X sama dengan berapa? Jadi di sini oke, ini kita apa namanya? Faktorkan ya. Oh, maaf, tidak perlu kita faktorkan. Jadi langsung saja kita pindah di sini. Kita copy lagi ya. Kita copy lagi di sini. Kita peroleh negatif 9-nya kita pindah ruas. Jadi kita peroleh seperti ini ya. Y kuadrat ditambah 9 sama dengan x kuadrat. Jadi di sini kita balik dulu ya. Sama ini kita balik yang tadinya di ruas kiri menjadi ruas kanan agar tampak nanti hasil x-nya. Oke, jadi di sini kita beri sama dengan, nah, seperti ini ya. Jadi untuk nilai x-nya, nah, kalau seperti ini baru kita tambahkan plus minus ya. Oke. Jadi x-nya X-nya sama dengan apa di sini? Oke, di sini kita hapus ganti X sama dengan, kita pilih akar ya. Nah, oke, di sini. Nah, kalau bentuk seperti ini dari X kuadrat, maka akarnya nanti hasilnya adalah plus minus ya. Nah, bisa plus dari akar Y kuadrat plus 9 atau minus akar Y kuadrat plus 9. Tapi kalau seperti ini, nah ini sudah tentu hasilnya adalah
positif ya. Jadi di sini tuliskan Y lebih besar atau sama dengan 0. Baik. Ini jadi nanti ini kan plus minus akar Y kuadrat plus 9 ya. Artinya untuk memperoleh ringnya itu syaratnya di dalam akar kan positif ya. Nah, ini kita copy. Nanti akan tampak bahwa nilai Y-nya itu syaratnya berapa. Jadi ini di dalam akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, agar hasilnya adalah bilangan real. Oke, artinya Y kuadrat ditambah 9 ini lebih besar dari 0. Agar nilai X-nya real ya. Oke, kita proses yang ini ya. Kalau Y kuadrat ditambah 9 lebih besar sama dengan 0, maka Y-nya nah, untuk persamaan ini ya, Y kuadrat ditambah 9 lebih besar dari atau sama dengan 0, kita ketahui bahwa berapapun nilai Y atau berapapun bilangan jika dikuadratkan hasilnya pasti lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, tentunya berarti semua Y bilangan real akan memenuhi persamaan ini. Berapapun bilangan Y itu pasti akan lebih besar dari atau sama dengan 0 hasil dari ini. Jadi dari sini kita peroleh bahwa Y-nya di sini adalah anggota bilangan real. Ya, di sini kita copy. Pastekan di sini. Nah, ini akan berlaku dari persamaan ini akan diperoleh bahwa ini ya, bahwa Y anggota real itu akan selalu memenuhi persamaan yang kiri. Oke. Anggota bilangan real. Nah, dari dua tanda hijau ini, maka perpotongannya adalah apa? Yang satu Y lebih besar atau sama dengan 0, yang satu Y-nya adalah anggota bilangan real. Maka perpotongannya ya hasilnya ringnya ya, karena ini ya, karena Y lebih besar. Oke. Ya, karena Y lebih besar sama dengan 0 dan ini ya, Y adalah anggota real, maka di sini hasil irisannya, maka ringnya RF-nya, saya copy dulu, maka RF-nya adalah Y di mana ini ya, Y lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Oke, Y-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan tentunya Y-nya adalah anggota bilangan real. Oke, ini saya hilangkan. Nah, dengan Y ini ya, dengan Y adalah anggota bilangan real. Dan sebenarnya yang pertama, ya pastinya Y-nya harus merupakan anggota bilangan real ya. Oke. Tapi karena di sini Y lebih besar atau sama dengan 0 dan Y anggota real, irisan dari kedua himpunan ini adalah ini Y lebih besar atau sama dengan 0. Jadi di sini ditetapkan Y-nya pasti lebih besar atau sama dengan 0 ya. Ini merupakan ringnya. Nah, begitu cara mencari domain dan ring. Nanti untuk yang lainnya silahkan dicari, teman-teman. Baik, berikutnya adalah kita akan membahas tentang grafik fungsi. Jadi bagaimana cara menggambar grafik fungsi? Sepertinya teman-teman sudah tahu betul bagaimana cara menggambar grafik fungsi. Ini adalah aturannya. Nanti bisa dicoba oleh teman-teman. Yang pertama adalah buat tabel nilai minimal 3 titik. Kemudian tentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Dan saja kalau titik potong di sumbu X, nilai Y-nya sama dengan 0. Kemudian di sumbu Y, maka nilai absis ya, nilai absis atau nilai X-nya sama dengan 0. Kemudian tentukan asimptot jika ada. Kemudian rajah titik yang diketahui di bidang koordinat.
Kemudian hubungkan, ini gambar ya, gambarlah titik yang diketahui di bidang koordinat, kemudian hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Grafik fungsinya sama dengan grafik dari persamaan Y sama dengan Fx. Nanti tinggal diberi nama ya, biasanya Y sama dengan akar X kuadrat ditambah 9 atau Y sama dengan 3X per 1 plus 4 misalkan ya. 1 plus 4X. Oke, itu contohnya. Nah, ini nanti teman-teman silahkan mencoba membuat sketsa grafik fungsi dari soal nomor 1 dan 3 ya. Oke, kemudian contohnya teman-teman bisa melihat di halaman 25 buku Delforberg ya. Jadi di sini teman-teman membuat beberapa titik, minimal 3 ya. Kalau persamaan kuadrat ya boleh beberapa titik. Di sini sebenarnya yang mudah adalah diambil Y-nya sama dengan 0 ya, saat Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Jadi nanti akan memperoleh perpotongan grafik tersebut terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, ini boleh juga diambil beberapa titik ya, beberapa nilai X, kemudian diperoleh nilai Y. Dari situ nanti digambar di dalam koordinat kartesius titik-titik tersebut, setelah itu titik-titik itu dihubungkan. Jadilah seperti ini. Jadi ini merupakan sketsa dari grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3 atau gambar grafik dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 3. Ya, ini contohnya di halaman 25. Berikutnya di dalam slide ini disebutkan fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Tapi untuk fungsi genap dan fungsi ganjil ini nanti akan kita pelajari di pertemuan ke-7 ya. Jadi ini akan saya lewati dulu. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ini fungsi khusus ya. Ada 2 fungsi khusus di sini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fungsi nilai mutlak ya. Fungsi nilai mutlak itu ya seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa fungsi nilai mutlak adalah Fx, di mana di sini digambarkan harga mutlak X sama dengan akan bernilai X jika X-nya adalah lebih besar atau sama dengan 0 dan bernilai negatif X saat X-nya kurang dari 0. Nah, kalau digambarkan fungsi mutlak ini digambarkan pada koordinat kartesius, hasilnya adalah seperti ini. Jadi nilainya adalah selalu positif ya, artinya selalu positif Y-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, seperti ini gambarnya. Oke. Jadi seperti pencerminan ya. Seperti pencerminan. Kemudian nah, silakan dicoba bagaimana dengan grafik fungsi Fx sama dengan X plus 5 ya. Fx sama dengan harga mutlak dari X plus 5. Nanti seperti apa? Grafiknya ya, apakah geser ke atas, geser ke bawah, atau geser ke kanan ke kiri. Nah, silahkan dicoba dulu nih. Kemudian fungsi bilangan bulat terbesar. Ya. Fungsi bilangan bulat terbesar ini juga disebut sebagai fungsi tangga ya. Jadi di sini dilambangkan Fx sama dengan, ini sebenarnya kurung siku, kemudian di dalamnya ada harga mutlak X, kemudian kurung siku lagi. Itu merupakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi kalau misalkan contohnya di sini ya, fungsi bilangan bulat terbesar 5,2, maka kita cari bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari ini atau sama dengan ini. Jadi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari ini adalah, karena ini merupakan desimal ya, jadi di sini fungsi bilangan bulat terbesar dari 5,2 hasilnya adalah 5, yaitu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari sini ini. Kemudian kalau fungsi bilangan bulat terbesar dari 0,75, ya betul sekali hasilnya adalah 0. Oke, jadi bilangan bulat yang paling besar tapi kurang dari 0,75. Bilangan bulat yang kurang dari 0,75 adalah 0 ya. Oke. Kemudian kalau ini fungsi bilangan bulat terbesar dari 3 sama dengan 3 ya. Kemudian kalau fungsi bilangan bulat fungsi bilangan bulat terbesar dari negatif 5,3 adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari negatif 5,3, yaitu negatif 6 ya, negatif 6 ya kalau di sini.
negatif 6. Kalau di sini berarti negatif 1 ya, harga mutlak fungsi bilangan bulat terbesar dari negatif 0,75 adalah negatif 1. Kalau ini negatif 3 ya negatif 3 ya. Oke, ini contohnya grafiknya bagaimana? Grafiknya adalah ini harga, misalkan fungsi bilangan bulat terbesar dari X itu sama dengan N, maka X ini lebih besar dari atau sama dengan N kurang dari N plus 1. Jadi dengan mengambil beberapa nilai N diperoleh ini. Saat N sama dengan negatif 2, maka X-nya adalah lebih besar atau sama dengan negatif 2 dan kurang dari negatif 1. Ya, jadi seperti ini. Artinya adalah harga mutlak lagi. Fungsi bilangan bulat terbesar dari X sama dengan negatif 2 itu Fx sama dengan negatif 2 ya. Jadi kalau digambarkan di dalam grafik seperti ini, fungsi bilangan bulat terbesar ya dari X itu adalah seperti ini. Beberapa nilainya ini ya. Nah, jadi fungsinya akan berupa tangga ya, saat X-nya sama dengan 2. Jadi saat X-nya sama dengan 2 di sini, saat X-nya sama dengan 0 itu ini ya. Saat X-nya sama dengan 1 maka gambarnya ini dan seterusnya. Ya, jadi oleh karena itu fungsi bilangan bulat terbesar itu disebut sebagai fungsi tangga. Nah, ini contohnya, nanti bisa dicoba ya oleh teman-teman sekalian. Jadi di sini dulu penjelasan dari saya, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WA group ataupun di e-learning. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk penjelasan hari ini, yaitu kita mempelajari tentang fungsi ya, fungsi. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana menggambar suatu fungsi khususnya di dalam koordinat kartesius, dan yang terakhir adalah yang kita pelajari tentang fungsi usus. Dan insya Allah minggu depan kita akan mempelajari tentang fungsi genap dan ganjil. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.